anak-anak, kita akan memulai materi pada hari ini. Apa materi hari ini? Tadi Ibu udah sampaikan ya. Ya benar, makna Pancasila dan penerapan di kehidupan sehari-hari. Ada yang masih ingat nggak? Pancasila itu apa sih? Ya benar, Pancasila itu adalah dasar negara atau pedoman atau ideologi bangsa yang dimana masyarakat Indonesia itu menjadikan Pancasila itu menjadi pedoman dalam kehidupan sehari-harinya gitu ya. Oke, Pancasila ada berapa? Ya benar, ada 5. Oke, kita sebutin bareng-bareng ya. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, hebat ya. Oke. Di sini kan materi kita adalah makna Pancasila dan penerapan di kehidupan sehari-hari. Ada yang udah tahu belum makna Pancasila itu apa? Oke. Kalau tidak ada yang tahu, Ibu akan jelaskan ya dari sila pertama sampai sila ke-5. Oke? Tolong dengerin Ibu ya, jangan ada yang ngobrol. Tolong dengarkan Ibu dan fokus pada Ibu untuk menjelaskan materi pada hari ini. Oke, yang pertama adalah sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Itu mengajarkan kita untuk beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan keyakinan atau agama masing-masing. Contohnya nih, tadi kita berdoa terlebih dahulu sebelum memulai pelajaran. Terus kita juga tidak boleh loh membeda-bedakan atau mengolok agama yang tidak sesuai dengan, maksudnya tidak sama dengan kita. Kan di sini nih di kelas kita nih berbeda ya agamanya, berbeda-beda. Nah, kalian tuh sesama warga Indonesia itu tidak boleh membeda-bedakan, tidak boleh mengganggu ketika beribadah, tidak boleh membeda-bedakan, tidak boleh membuli dan lain sebagainya. Jadi itu kita harus toleransi gitu. Paham? Oke, paham. Next ya. Sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, di sini itu kita diajarkan untuk memperlakukan orang lain dengan adil dan berperilaku sopan. Maksudnya tuh kita tuh memperlakukan orang dengan adil dan sopan tanpa harus melihat itu siapa dia gitu. Mau itu miskin, kaya, perempuan, laki-laki. Nah, kita tuh harus selalu menolong tanpa harus melihat dia siapa. Nih contohnya ya, Daru jatuh. Nah, kalian sebagai teman dan sebagai warga Indonesia itu harus menolongnya tanpa melihat Daru itu siapa. Daru sama nggak agamanya, sama nggak bahasanya. Nggak perlu begitu. Kita tuh harus saling menolong tanpa melihat siapa dia. Oke, paham semuanya? Oke, paham ya. Next ya, ke sila ketiga. Sila ketiga itu persatuan Indonesia. Nah, di sila ketiga ini mengajarkan kita untuk bersatu dalam kesatuan Indonesia. Jadi kita tuh berbeda-beda ya di Indonesia nih, di dalam kelas kita aja berbeda-beda loh. Berbeda-beda agamanya, rasnya, sukunya, budayanya, dan lain-lain. Nah, kita sebagai warga Indonesia itu harus bersatu, yaitu Indonesia. Tidak boleh membeda-bedakan orang lain. Nah, kita kalau hari Senin itu ngapain? Iya bener, upacara kan. Nah, kan kalau di upacara itu ada sesi
pengibaran bendera. Nah, bendera itu adalah simbol persatuan dan kesatuan Indonesia loh. Iya, jadi kita tuh setiap kita menghormati dan menyanyikan lagu Indonesia dengan semangat, itu kita berarti sudah mengamalkan sila ketiga. Nah, jadi kalian tuh kalau upacara jangan ada yang males-malesan, jangan ada yang ngobrol, harus hikmat dan penuh semangat. Begitu ya, jelas? Oke, jelas ya. Ibu next ke sila keempat, yaitu ada permusyawaratan yang dipimpin oleh hikmat. Nah, di sini itu mengajarkan kita untuk pentingnya bermusyawarah dengan adil. Maksudnya gimana Ibu? Atau contohnya gimana Ibu? Nah, contohnya kan Ibu sering membagi nih kelompok ke kalian untuk berdiskusi. Pasti di antara kalian itu ada yang ingin pendapatnya itu diiyain, maksudnya disampaikan, harus mendapat kalian yang menang gitu. Itu tidak boleh. Kalian tuh harus mendengarkan pendapat teman kalian. Nih, semisal nih Daru dan Cynthia pendapatnya berbeda. Nah, kalian itu tidak boleh bertengkar. Nah, kalian tuh harus bermusyawarah, ini gimana, jalannya gimana gitu. Semisal berpendapatannya beda, kalian harus berdiskusi untuk mencari jalan keluarnya gimana gitu. Nah, ada contoh lagi ya. Nih, kan Ibu kemarin pas itu kita pembagian struktur kelas ya, anak-anak. Masih ingat? Nah, di situ tuh maksudnya ada nih di antara kalian yang tunjuk-tunjukkan ini aja Bu. Itu tidak boleh loh anak-anak. Kita tuh tidak boleh memaksakan atau egois ya. Kayak nunjuk-nunjuk itu. Makanya Ibu kemarin bikin sistem untuk vote yang dimana biar adil gitu, nggak saling tunjuk-tunjukkan. Itu nanti jadi terpaksa loh. Itu tidak boleh ya. Oke, paham? Nah, yang terakhir ada sila ke-5. Berbunyi apa anak-anak? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, di sila ke-5 ini mengajarkan kita untuk berperilaku adil dan membantu orang lain agar semua hak itu sama. Maksudnya itu mendapatkan hak yang sama gitu. Contohnya apa? Contohnya nih, Daru tidak membawa bekal hari ini. Nah, kalian sebagai teman kelas harus membaginya, harus berbagi bekal kalian gitu. Nah, ada contoh lagi nih, kalian tuh tidak boleh menggunakan fasilitas sekolah dengan egois. Contohnya, kan kalian setiap hari Sabtu itu kalian apa mata pelajarannya? Iya, penjas, berolahraga. Nah, Ibu sering lihat nih, sedih sekali Ibu lihatnya. Kalian anak laki-laki kan bermain bola. Nah, si cewek pengen bermain bola, tapi anak laki-laki itu tidak mau bergantian. Nah, itu tidak boleh loh. Kalian itu harus berbagi yang secara adil. Semisal cowok 5 menit, si cewek 5 menit. Begitu ya. Oke? Bisa? Bisa. Oke. Dari sila pertama sampai sila ke-5, ada yang belum jelas atau ada yang mau ditanyakan? Oke ya, tidak ada. Jadi, Pancasila itu harus diterapkan. Ibu harapkan tuh kalian bisa menerapkan di kehidupan sehari-hari, tidak hanya di sekolah. Entah itu keluarga, masyarakat, dan lingkungan lainnya. Anak kalian tuh harus menerapkannya di kehidupan sehari-hari. Oke? Ibu beri contoh ya, penerapan Pancasila di kehidupan keluarga nih, sila pertama.
nih kalian sebagai umat beragama, semisal nih Islam ya, sholat 5 waktu di rumah itu wajib harus dilaksanakan. Nah semisal yang agamanya Kristen, kalian tuh kalau setiap hari Minggu tuh harus ke gereja begitu, dan menghormati orang tua. Dan sila kedua adalah kalian itu harus membantu gitu, memanusiakan dengan adil gitu, membantu adik, membantu tetangga begitu. Nah sila ketiga persatuan. Nah kalian tuh harus menjaga keharmonisan rumah atau keluarga. Iya gitu ya. Nah yang sila keempat itu bermusyawarah ya. Kalian tuh harus mendengarkan ketika orang tua lagi berpendapat tentang kalian. Kan kadang ada ya orang tua yang lagi ngomongin anaknya, tapi anaknya malah udah ngomong sendiri tuh, istilahnya tuh menggunting gitu omongan orang tua. Itu tidak boleh, kalian tuh harus mendengarkan dulu. Nanti kalau orang tua sudah selesai nih, kalian baru ngomong apa yang kalian sampaikan kepada orang tua begitu ya. Nah, yang sila kelima itu contohnya itu kalian tidak boleh pilih kasih kepada sesama keluarga, maupun itu ayah, ibu, kakak, adik. Kalian tuh harus sayang. Maksudnya tuh jangan pilih kasih kamu lebih sayang ibu gitu. Jangan ya, kamu tuh harus setara. Oke? Bisa? Bisa ya? Oke. Jadi Pancasila itu tidak hanya dihafalkan anak-anak. Pancasila itu harus diterapkan, diamalkan, agar kalau warga Indonesia nih menerapkan makna Pancasila di kehidupan hari-hari dengan bersungguh-sungguh, akan menciptakan lingkungan yang damai, adil, bahagia, dan sejahtera. Oke? Nah, kalian harus menerapkan di kehidupan sehari-hari agar terciptanya lingkungan yang bahagia, adil, sejahtera. Oke, paham ya semuanya? Oke.